Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara, pengerja CK7 dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Sering kita membawa penyembahan kita kepada Tuhan dengan syarat-syarat tertentu. Kita ingin dipulihkan, ingin cepat mendapatkan jawaban doa. Tanpa kita sadar Bapak Ibu Saudara, fokus kita lebih besar kepada permintaan kita daripada kepada Allah yang layak dan yang bertahta di atas setiap pujian kita. Mari hari ini kita belajar sama-sama merubah setiap paradigma kita. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan bukan karena kita menginginkan sesuatu dari Dia, tapi kita bawa penyembahan kepada Tuhan kita karena kita sudah memperoleh segala sesuatu yang terbaik sampai dengan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur buat setiap anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini kami melihat pemeliharaan-Mu yang sempurna buat kami. Dan biarkan hari ini Tuhan Yesus, kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa penyembahan kami kepadamu. Karena Engkau sudah begitu baik buat kami. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus dengan hati yang tulus dan murni. Membawa setiap penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan datang kepadamu ya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dengan hatimu yang begitu merindukan Tuhan nyatakan, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Kami bawa hati kami ya Tuhan, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu saat kami menyembah-Mu, saat kami bawa hati kami bersyukur, berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu yang sempurna. Tiada basyakana-Mu, tiada takara bayashi, tiada bayasekiana bayashi, tiada barakana bayasi, tiada barala. Angkat tanganmu jangan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, dan ku pandang kekudusan-Mu.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Sebab Dia layak dipuji, Dia layak diagungkan. Dia yang bertata di atas setiap pujian. Kiara nama Yesus, Kiara nama Yesus, nama biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami hari ini ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang terbaik buat Allah kita, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
Mari jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuduni engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan berikan tepuk tangan yang dahsyat. Sorakan haleluya. Kami percaya tiada Allah lain selain Engkau Tuhan, yang sanggup mengubah ratapan kami menjadi tari-tarian Tuhan. Inilah setiap penyembah-penyembahmu hari ini datang menyembahmu. Haleluya. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, mujizatmu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat yang percaya dan siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita mau katakan amin. Sorakan haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, amin. Kita punya Allah yang besar, sanggup mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Mari bersuka memuji-muji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sorangan haleluya. Mari tepuk tangannya, come on. Menari buat Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Come on. Oh, Kau telah
sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Katakan, amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahanmu dalam hidupku sepanjang masa, sepanjang masa. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Hey, praise the Lord. Sekali lagi umat Tuhan kita berikan tepuk tangan, sorakan haleluya. Diberkatilah setiap kita yang bersuka memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Kembali kita mau sembah Tuhan. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang mengampuni kami, melayakkan setiap kami untuk sujud di altar-Mu yang kudus Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang kepadamu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Engkau berfirman,
Kami sujud di altar-Mu yang kudus Tuhan. Ini hati kami. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia mengubah hati kami. Yes Lord, baharui hatiku, baharui hati. Kami percaya Tuhan sesuatu terjadi. Terjadi saat datang di altarnya. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia mengubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi, mujizat. Katakan kesembuhan, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizatmu terjadi. Baik, mari kita berdoa. Kuralaba syanda mata kaya ralaba shikapa ralaba. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama di dalam ibadah online pada hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini dalam ibadah kami, Roh Kudus menjamah kami dan kuasa Allah menyertai kami. Ada mujizat, ada urapan Tuhan yang turun atas kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur biarlah urapan dan hikmat dari Allah Roh Kudus menaungi kami semua, supaya kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi seluruh anggota jemaat keluarga besar GBI PRJ CK7 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Dr. Yanto Simko Putra yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang identitas insan Pentakosta. Semuanya berawal pada saat 1 Januari tahun 1901 di sebuah sekolah bernama Bethel Bible College di bawah pimpinan Charles Parham. Di mana pada waktu itu murid-murid dilawat Roh Kudus dengan luar biasa. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Pengalaman ini kemudian dibawa oleh salah seorang murid bernama William Seymour ke California, tepatnya di Jalan Azusa Street.
Dan sejarah membuktikan bagaimana tahun 1906 sampai 1909 terjadi pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran yang menyebar cepat ke seluruh dunia. Dari Azusa Street, pergerakan ini kemudian menyebabkan 3 grup besar. Yang pertama adalah Pentakosta atau yang biasa kita sebut dengan Pentakosta klasik. Kemudian yang kedua adalah Karismatik atau yang biasa disebut sebagai Neo-Pentakosta. Dan grup yang ketiga adalah Neo-Karismatik dan ini di luar denominasi. Apa persamaan dari ketiga grup ini? Ketiga-tiganya percaya bahwa karunia, mujizat, kesembuhan, tanda heran masih berlaku bagi gereja di masa sekarang ini. Kalau begitu apa perbedaannya? Perbedaannya Pentakosta klasik percaya bahwa baptisan Roh Kudus itu terpisah dari kelahiran baru. Dan semua orang percaya yang telah lahir baru dapat dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tetapi grup karismatik dan neo-karismatik menolak pandangan bahwa baptisan Roh Kudus terpisah dari kelahiran baru. Dan kedua grup ini yaitu karismatik dan neo-karismatik tidak menekankan bahasa roh sebagai tanda awal. Yang luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari 3 grup ya pergerakan Pentakosta tadi, Pentakosta, karismatik, neo-karismatik, ternyata menurut survei tahun 2019, jemaatnya itu sebanyak 698 juta orang. Wow, luar biasa. Ini artinya 27% dari total kekristenan yang ada di dunia. Itu sebabnya pergerakan Pentakosta ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Nah, apa identitas Pentakosta? Identitas Pentakosta atau ciri khas Pentakosta itu adalah 5 pilar teologi Pentakosta. Yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua adalah kekudusan. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus. Yang keempat, kesembuhan. Dan yang kelima adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita melihat pilar yang pertama. Pilar yang pertama dari teologi Pentakosta itu adalah keselamatan. Jesus as Savior. Nah, keselamatan menurut Pentakosta itu tidak hanya dipandang sebatas doktrin semata, melainkan undangan dari Allah yang meminta respon manusia untuk masuk ke dalam kehidupan yang berjalan intim dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 37 sampai 38, kita melihat di sana bagaimana Rasul Petrus di dalam khotbahnya yang diurapi oleh Roh Kudus menutup dengan tantangan keselamatan. Bukankah ini yang kita lihat juga di dalam gereja-gereja aliran Pentakosta, bagaimana banyak hamba Tuhan menutup khotbahnya dengan tantangan untuk menerima keselamatan dan lahir baru. Yang kedua, pilar yang kedua dari teologi Pentakosta adalah kekudusan, Jesus as Sanctifier. Pengudusan diri atau personal holiness menurut Pentakosta adalah respon lanjutan ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengudusan juga adalah panggilan pribadi. Sebagaimana di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pengudusan pribadi juga bersifat progresif karena ada tujuan yang ingin dicapai. 2 Korintus pasal 7 ayat pertama berkata, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Di dalam tahapan ini kita mematikan perbuatan daging dan mengenakan manusia baru atau gaya hidup yang baru di dalam Kristus. Pilar yang ketiga dari teologi Pentakosta adalah baptisan Roh Kudus, Jesus as Spirit Baptizer. Ini merupakan bagian penting dari 5 pilar teologi Pentakosta. Ini juga merupakan bagian sentral dari seluruh pengajaran umat Pentakosta.
dikatakan bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dibaptis Roh Kudus adalah pengalaman yang terpisah dari karya keselamatan. Artinya orang yang lahir baru percaya kepada Yesus tidak otomatis dibaptis Roh Kudus. Tetapi setelah seseorang lahir baru, dia dapat berdoa untuk menerima baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus adalah pengurapan di dalam pelayanan menjadi lebih maksimal. Secara internal, baptisan Roh Kudus mengakibatkan keintiman dengan Bapa yang diperdalam, yang melahirkan penyembahan di dalam roh. Secara eksternal, memberikan orang percaya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Pilar yang keempat adalah kesembuhan ilahi. Jesus as healer. Ini juga merupakan pilar yang penting. Mengapa? Sebab ini adalah konfirmasi dari pemberdayaan Roh Kudus sebagaimana tertulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Kisah Rasul 6 ayat yang ke-8. Dan sebagai tanda yang menyertai dari penyelesaian amanat agung sebagaimana tertulis di dalam Markus 16 ayat 18 sampai 19. Itulah sebabnya di dalam pemberitaan Injil, di dalam khotbah di gereja, seringkali hamba-hamba Tuhan aliran Pentakosta melakukan panggilan altar call untuk jemaat dapat menerima kesembuhan dan kepenuhan Roh Kudus. Kesembuhan ilahi bagi aliran Pentakosta ini berbicara berkat keselamatan dari kematian Kristus bagi orang percaya. Yang kelima, pilar kelima dari teologi Pentakosta adalah kedatangan Tuhan yang kedua dengan segera. Jesus as the soon coming King. Kita percaya Yesus akan datang secara tiba-tiba dan segera. Dan akan mengangkat orang percaya atau yang kita kenal dengan rapture pada saat kedatangan Tuhan. Ini menjadi pendorong bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung dan pengudusan diri. Kita memang tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi justru inilah yang mendorong setiap kita untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan menjaga integritas hidup setiap saat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Gereja Bethel Indonesia adalah aliran Pentakosta. Dan ini terlihat dari 5 pilar teologi Pentakosta yang termuat di dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Dan juga terlihat dari doktrin baptisan Roh Kudus yang dimiliki oleh Gereja Bethel Indonesia. Sayangnya, tidak sedikit yang tidak menyadari kalau dirinya adalah insan Pentakosta. Menjadi anggota, bahkan melayani, bahkan menjadi pejabat atau pendeta di gereja aliran Pentakosta, tetapi tidak sadar kalau dirinya adalah insan Pentakosta. Apa kemudian dampaknya? Sehingga mengakibatkan orang tersebut kurang memiliki pemahaman yang benar tentang doktrin baptisan Roh Kudus dan bahasa roh yang utuh atau biblikal. Dampaknya akhirnya tidak jarang atau jarang sekali berbahasa roh, sekalipun di dalam ibadah. Kebanyakan diam atau sekedar menyanyikan lagu puji-pujian, tetapi tidak berbahasa roh atau jarang berbahasa roh. Kemudian dampak yang kedua adalah tidak mengalami berkat dari manfaat berbahasa roh. Karena tidak berbahasa roh, karena jarang berbahasa roh, tentunya tidak mengalami berkat dan manfaat dari berbahasa roh. Tetapi dampak yang ketiga adalah menyampaikan kritik, komentar negatif tentang bahasa roh. Karena kurang memiliki pemahaman yang utuh tentang baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh, akhirnya menyampaikan kritik, menyampaikan komentar negatif tentang bahasa roh. Bukan cuma sekedar itu, yang keempat, tidak mengajarkan doktrin baptisan Roh Kudus dan bahasa roh yang utuh dan alkitabiah. Bahkan yang kelima, menyerang gereja, menyerang hamba Tuhan yang mengajarkan doktrin baptisan Roh Kudus dan bahasa roh yang utuh dan alkitabiah.
Bahkan sangat disayangkan, tidak sedikit yang dampaknya yaitu melecehkan, mengolok-olok bahasa roh. Dengan cara apa? Dengan cara menggantikan pengucapan bahasa roh dengan kata-kata tertentu yang disampaikan dalam khotbah yang akhirnya membuat jemaat tertawa. Ini sungguh sangat disayangkan. Apa penyebabnya? Mengapa mereka menjadi seperti itu? Karena mereka kurang memahami teologi Pentakosta. Tidak menyadari jika dirinya adalah insan Pentakosta. Bahkan mungkin menganggap dirinya karismatik atau seorang neokarismatik. Bergabung dengan gereja Pentakosta tetapi masih memakai pemahaman aliran gereja yang lama. Sangat disayangkan. Yang kedua, apa penyebabnya? Mungkin saja karena kurang memahami maksud pernyataan Paulus. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 5, ayat 6, 19, 27 dan 28. Saya bacakan misalnya dikatakan begini. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tuh, betul kan? Lebih baik bernubuat daripada berbahasa roh. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, bayangkan. Ya, pemahaman yang salah dari apa yang dimaksudkan Rasul Paulus di dalam tulisannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Rasul Petrus pernah menulis di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan di sana seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, Bapak Ibu. Memang konteks langsung daripada ayat ini adalah keselamatan dan akhir zaman. Tetapi konteks tidak langsungnya memang sudah merupakan natur tulisan Paulus yang tidak mudah untuk dimengerti. Termasuk 1 Korintus pasal 14. Petrus berkata menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Rasul Paulus dikaruniakan hikmat yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ketiga, bagaimana Rasul Paulus dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, seorang ahli, bukan hanya sekedar rabi, tetapi adalah seorang raban. Ya, yang statusnya lebih tinggi daripada rabi di dalam hukum nenek moyang katanya. Wow, ini luar biasa. Jadi Rasul Paulus selain dia diberikan hikmat yang luar biasa, juga memiliki pengetahuan yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan tulisan Rasul Paulus seringkali ada hal-hal yang sukar dipahami. Sekarang mari kita melihat, mengapa Rasul Paulus mengatakan seperti itu? Sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 14. Sedangkan yang kita lakukan di dalam ibadah kita, kok kesannya bertolak belakang. Kita berbahasa roh bersama-sama di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kok kelihatannya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus? Mari kita lihat lebih dahulu konteks jemaat di Korintus. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan pesannya sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 14. Dikatakan konteks jemaat di Korintus pada waktu itu adalah ada beberapa dari mereka yang mengejar karunia roh untuk kepentingan pribadi. Kemudian liturgi ibadah yang kacau. Kenapa? Karena ada lebih dari 2 sampai 3 orang yang berbahasa roh di depan mimbar bersama-sama tanpa penafsiran untuk kepentingan mengajar atau menyampaikan pernyataan. Kemudian ada juga salah pemahaman akan karunia roh. Beberapa jemaat yang memandang bahwa karunia roh itu superior, lebih hebat daripada kasih akan sesama.
Ini konteks jemaat di Korintus pada waktu itu, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat kepada mereka. Paulus tidak setuju bahwa bahasa roh yang tidak ditafsirkan digunakan untuk mengajar atau membangun jemaat. Betul Bapak Ibu. Bagaimana mungkin saya berdiri di sini kemudian menyampaikan khotbah saya dalam bahasa roh? Tentu Bapak Ibu tidak akan mengerti dan tidak ada gunanya. Nah, itulah yang terjadi pada waktu itu. Itu sebabnya Paulus tidak setuju. Dia menyatakan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-6, ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-19. Saya bacakan ayat 19, dikatakan di sana, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh di situ. Nah, sekarang kita melihat kalau konteks gereja zaman ini, zaman sekarang itu sangat berbeda dengan konteks jemaat di Korintus. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa penyembahan dalam roh di ibadah itu adalah salah. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita akan menemukan bukti-bukti penggunaan bahasa roh dalam ibadah itu dilakukan di jemaat mula-mula secara bersama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 4, ketika 120 orang murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh bersama-sama. Kisah Rasul 4 ayat 31, jemaat yang berdoa, ya, mereka berdoa kemudian Roh Kudus dicurahkan. Wow, mereka berbahasa roh. Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Keluarga Kornelius, mereka didoakan, dibaptis Roh Kudus dan mereka berbahasa roh bersama-sama. Kisah Rasul 19 ayat 6 sampai 7. Ada 12 jemaat di Efesus yang didoakan, mereka dibaptis Roh Kudus dan mereka berbahasa roh bersama-sama. Bahkan kalau kita melihat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Kata nyanyian rohani di sini bukan sekedar lagu biasa atau lagu yang biasa kita nyanyikan, lagu-lagu rohani yang sudah populer, bukan. Tetapi dalam versi Alkitab NIV dikatakan nyanyian rohani di sini adalah songs from the Spirit. Songs from the Spirit, ini irama, ini potongan lagu, ini potongan nyanyian yang pada saat dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus memberikan dorongan untuk menyanyikannya Bapak Ibu, tanpa dipersiapkan sebelumnya. Di dalam ibadah kita menyembah dalam roh dan juga dengan akal budi, sebagaimana juga dilakukan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-15. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang mari kita melihat pemahaman yang keliru tentang bahasa roh dan kebenaran yang alkitabiah. Ya, memang untuk berbahasa roh ini seringkali ada begitu banyak tantangannya, tetapi kita akan melihat sekarang pemahaman yang keliru tentang bahasa roh dan kebenaran yang alkitabiah. Yang pertama, pemahaman yang keliru. Banyak orang mengatakan bahasa roh yang dilakukan di gereja sekarang atau glosolalia itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh seperti dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 di mana orang-orang yang mendengarnya dalam bahasa yang mereka mengerti atau yang disebut xenolalia, itu baru yang asli, Pak. Itu pemahaman sebagian besar orang. Tetapi kita melihat kebenaran yang alkitabiah. Ternyata istilah xenolalia dan glosolalia secara literal tidak ada di dalam Alkitab. Glosolalia merupakan perpaduan dari kata glosa yang artinya lidah atau bahasa dan laleo yang artinya mengatakan atau berkata-kata. Kata dasar Yunani yang sama digunakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat ketika peristiwa pencurahan di kamar loteng.
Kata yang sama juga digunakan dalam Kisah Rasul 10 ayat 46 pada saat pencurahan terjadi di keluarga Cornelius. Dan kata dasar yang sama juga digunakan dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6 ketika murid-murid di Efesus dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh. Jika pada Kisah Rasul 2 ayat 4 ada yang mendengar murid berbahasa roh dalam bahasa mereka sendiri, tidak demikian dengan di Kisah Rasul pasal 10:46 dan Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Peristiwa Cornelius dan murid di Efesus umumnya dimaknai sebagai bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia atau yang disebut dengan glosolalia. Kisah Rasul 2 ayat 1-11 adalah sebuah peristiwa khusus di mana bahasa roh yang diilhamkan oleh Roh Kudus kemudian didengar dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia. Kemudian disebut dengan istilah senolalia. Sekalipun kata dasar Yunani yang digunakan tetap gloso dan laleo. Kisah Rasul 10 ayat 46 juga 19 ayat yang ke-6. Serta tulisan Paulus dalam 1 Korintus 14 menjelaskan mengenai glosolalia. Bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Kalau begitu apa yang bisa katakan sekarang? Bahasa roh atau glosolalia yang sama pada saat yang khusus Tuhan memberikan mujizat bagi para pendengar untuk mendengar dalam bahasa masing-masing. Tapi bagi pelaku, bagi orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia tetap berbahasa roh tetapi Tuhan mengubah kata-kata itu menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh si penerima pesan atau senolalia. Jadi dalam konteks glosolalia dan senolalia tidak ada kita katakan oh glosolalia palsu, senolalia asli. Tidak. Karena semuanya bahasa roh yang sama yaitu glosolalia. Pemahaman keliru yang kedua adalah bahasa roh hanya untuk doa pribadi, tidak boleh dalam ibadah kecuali ada yang menafsirkan. Kebenaran yang alkitabiah ada fungsi bahasa roh yang tidak perlu penafsiran, yaitu penggunaan pribadi untuk membangun diri sendiri, memuji, menyembah dalam roh dan memuliakan Allah. Bahasa roh yang digunakan oleh jemaat dalam ibadah untuk penyembahan sendiri-sendiri ini boleh dilakukan. Tapi ada juga fungsi bahasa roh yang perlu penafsiran, yaitu untuk kepentingan mengajar, untuk membangun jemaat. Nah, bahasa roh inilah yang harus ditafsirkan. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahasa roh yang sedemikian jelas mempunyai nilai bagi penyembahan dan doa pribadi tiap orang Kristen. Yang dimaksud dengan doa pribadi tentu bukan sekedar doa di rumah Bapak Ibu, melainkan doa untuk pribadi sendiri, membangun diri sendiri, menyampaikan keluhan yang tak terucapkan, yang disampaikan di mana saja, termasuk dalam ibadah. Dari sudut pandang pastoral, berbahasa roh untuk doa pribadi juga tentunya harus terlihat dalam ibadah. Untuk memastikan para pemimpin rohani bahwa jemaat sudah dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Jika hanya di rumah saja, bagaimana mungkin hal itu dapat dipastikan? Robert Menzies mengatakan dalam bukunya Speaking in Tongues, dia mengatakan yang menarik perhatian saya adalah begitu banyak orang percaya dari gereja-gereja tradisional yang hari ini itu bereaksi negatif terhadap glosolalia sebagai tanda yang terlihat. Padahal tanda-tanda itu menjadi berharga ketika mereka menunjuk kepada sesuatu yang signifikan. Lukas dan gereja pada zaman Kisah Para Rasul jelas memahami hal ini. Kita juga bisa melihat keunikan dari ibadah di Azusa Street Bapak Ibu. Sebagaimana ditulis oleh Cecil M. Robert Jr. dalam bukunya di Azusa Street, Mission and Revival. Dikatakan bahwa pada waktu itu terlihat perpaduan tanpa sekat
dari jemaat, dari orang-orang Amerika, Afrika, orang-orang Latin, orang-orang Armenia, orang Rusia, Swedia, Jerman, Itali, China, Jepang, penduduk asli Amerika, dan kelompok etnis lainnya. Mereka dalam kebersamaan mengalami manifestasi yang penuh gairah, seperti berbahasa roh, bernubuat, terjadi kesembuhan, pengusiran setan, dan rebah di dalam roh. Jadi kita bisa melihat bagaimana saat Pentakosta kedua, Azusa Street, berbahasa roh berlangsung di tengah-tengah ibadah. Kalau kita kembali kepada Alkitab, 1 Korintus 14 ayat 39 berkata, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ayat ini ada dalam perikop yang berjudul peraturan dalam pertemuan jemaat. Artinya dalam pertemuan jemaat tidak boleh melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Untuk itu Rasul Paulus memberikan pedoman. Segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu. Artinya bukan hanya berbahasa roh. Itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi bernubuat juga harus teratur. Berbahasa roh harus teratur. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-40. Dari 1 Korintus 14, supaya jangan sampai terjadi lagi seperti di Korintus sebelumnya, di mana lebih dari 2 atau 3 orang berbahasa roh bersama-sama tanpa penafsiran di depan mimbar, tujuannya ingin mengajar. Ini luar biasa. So dari sini kita bisa melihat bahwa berbahasa roh itu bukan cuma di rumah saja, tetapi juga kita gunakan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita bersama-sama. Pemahaman yang ketiga adalah berbahasa roh itu katanya hanya pada saat dibaptis Roh Kudus saja. Setelah itu tidak. Kebenarannya Alkitabiah. Tulisan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima berkata begini. Aku suka, kata Rasul Paulus, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ada komanya. Tetapi lebih daripada itu bernubuat dan seterusnya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini bukan berarti perbandingan secara umum antara satu karunia lebih daripada karunia yang lain. Dalam konteks ini Rasul Paulus tidak berbicara secara umum bahwa karunia bernubuat lebih hebat daripada karunia berbahasa roh. Melainkan perbandingan dalam konteks fungsi membangun jemaat. Kalau untuk membangun jemaat, Rasul Paulus berkata lebih baik bernubuat. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalimat tetapi lebih daripada itu di dalam ayat ini tidak membatalkan pernyataan yang pertama. Dikatakan aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Kemudian yang kedua kita lihat tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Dikatakan aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan, Paulus menganggap karunia bahasa roh sebagai suatu bagian yang penting dari kehidupan rohaninya. Lebih daripada kamu semua itu berarti berkata-kata dengan bahasa roh lebih sering daripada kamu semua. Kalau kita memperhatikan dari 2 tulisan Paulus yang diilhami Roh Kudus ini, jelaslah bahwa berbahasa roh bukan hanya pada saat dibaptis Roh Kudus saja, tetapi terus di dalam kehidupan rohani kita setiap hari. Yang keempat, pemahaman yang keliru tentang bahasa roh. Dikatakan bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Pak Pendeta, saya kan beriman, jadi saya nggak perlu berbahasa roh. Ini pemahaman yang keliru. Kebenaran yang Alkitabiah, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahasa roh dalam pertemuan jemaat menjadi suatu tanda yang negatif kepada orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena bahasa roh menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya itu terpisah dari Allah dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Makanya kalau di 1 Korintus 14 itu mereka berkata, ini mereka gila.
Dalam Kisah Rasul 2 ayat 13 mengatakan mungkin mereka sedang mabuk anggur manis. Tetapi kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu Bapak Ibu, ternyata tanda yang negatif ini bisa menjadi positif. Ketika mereka sadar mereka terpisah dari Allah dan mereka sadar bahwa mereka harus bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagaimana para pendengar khotbah Petrus pada waktu itu. Jadi negatif atau positifnya tanda bahasa roh itu tergantung dari respon manusia. Apakah waktu dia mendengarnya, dia tidak mengerti, dia mau bertobat atau tidak bertobat. Bagi orang percaya, bahasa roh menunjukkan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan dan dimanifestasikan di antara umat Allah. Kesimpulannya Bapak Ibu. Yang pertama, baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh merupakan ciri khas insan Pentakosta yang membedakannya dari karismatik, neokarismatik, terlebih dari aliran lain. Yang kedua, semua orang percaya yang telah disucikan hatinya, yang sudah lahir baru, dapat menerima baptisan Roh Kudus sebagai karunia pemberian Tuhan dengan tanda awal berbahasa roh sebagaimana diilhamkan Roh Kudus. Sebagai sebuah pengalaman yang terpisah dari kelahiran baru. Yang ketiga, praktek menyembah dalam roh dan berdoa dalam roh itu harus diterapkan dalam setiap ibadah. Yang keempat, perdebatan bahasa roh asli versus bahasa roh tidak asli bukan terkait dengan senolalia versus glosolalia. Baik itu senolalia atau glosolalia, keduanya adalah bahasa yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang kelima, bahasa roh dalam pertemuan jemaat menjadi suatu tanda yang negatif bagi orang yang tidak percaya. Karena orang yang tidak percaya terpisah dari Allah. Bahasa roh juga menjadi tanda untuk orang percaya yang menunjukkan Roh Kudus tercurah seperti nubuatan Yoel. Yang keenam, berbahasa roh bukan hanya pada saat dibaptis Roh Kudus saja, tetapi terus dalam kehidupan rohani kita setiap hari. Karena memiliki manfaat yang luar biasa. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gembala Pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Dengan berbahasa roh akan membangun kerohanian kita. Dengan berbahasa roh kita akan lebih merasakan hadirat Tuhan. Dengan berbahasa roh kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang besar. Dengan berbahasa roh kita akan berdoa lebih lama. Dengan berbahasa roh kita lah yang berdoa dikatakan. Dan dengan berbahasa roh kita masuk dalam perhentian atau spiritual refreshing. Bahkan berbahasa roh dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Manfaat yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkata begini, saya yakin dan saya mau dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Yang pertama, bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, miliki rasa haus dan kerinduan untuk dibaptis Roh Kudus. Yang ketiga, meminta dalam doa kepada Tuhan agar dibaptis Roh Kudus. Dan yang keempat, menerima dengan iman dan bertindak. Kisah Rasul 2 ayat 4 berkata, lalu mereka mulai berkata-kata. Kisah Rasul 19 ayat 6 berkata, dan mulailah mereka berkata-kata. Artinya perkataan yang Roh Kudus berikan dengan iman itu mulai diperkatakan. Diucapkan. Jangan diam atau menunggu Roh Kudus yang menggerakkan mulut atau lidah kita. Mungkin kau berkata, ya saya mau dibaptis Roh Kudus. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini beribadah, dimanapun kau berada. Di rumah, di apartemen, mungkin kau dalam perjalanan, di tempat pekerjaanmu. Buka hatimu hari ini. Mari kita berdoa, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Mari engkau yang rindu dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Mulai angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan berdoa, katakan kepada Tuhan Yesus, baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, baptis aku dengan Roh Kudus-Mu.
Dan saya mau berdoa buat saudara. Bapa Sorgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini ya Tuhan. Engkau melihat bagaimana kerinduan mereka untuk dibaptis dengan Roh Kudus dan berbahasa roh. Bapa, aku berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun jemaat-Mu berada sekarang, waktu mereka mengangkat tangan dan hati mereka haus akan Roh Kudus, Engkau menjamahnya sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhlah dengan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya. Dan biarlah kami semua hari ini, kami yang sudah dibaptis Roh Kudus, kami yang sudah berbahasa roh, kami akan terus lebih lagi, lebih sering, lebih banyak berbahasa roh. Karena itulah identitas kami sebagai insan Pentakosta. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Kita akan saksikan news berikut ini. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pedam Doni Lubianto yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah pada hari ini, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya live streaming minggu depan tanggal 25 April 2021 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Jinda Darmawan pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Billy Lantang dengan tema sepanjang bulan April Waitlisted. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom, agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Produk dan jasa Anda bagus namun bisnis tidak juga berkembang. Persaingan market kian tajam yang membuat Anda terpaksa ikut banting harga. Kenalilah market Anda dengan strategi penawaran yang tepat yang akan membuat calon pelanggan rela antri untuk membeli produk Anda. Mari, hadirilah serial coaching webinar yang akan mengubah bisnis Anda selamanya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan narasumber Coach Yohanes G. Pauli. Beliau mendapatkan penghargaan Global Awards Winning Business Coach dan beliau adalah founder of Gratio Practical Business Coaching dengan topik Business Growth and Marketing Transformation dengan subtema Marketing Transformation dan 6 langkah praktis buat customer antri. Webinar ini gratis. Untuk info lengkap dan link serta user ID dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sudahkah kita berbuah di dalam kehidupan kita? Karena dari setiap buah yang kita hasilkan, itulah cermin kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Be fruitful. Itulah series suplemen cool yang baru, dan di topiknya yang pertama, kita akan membahas 3 karakter Kristus yang terpancar dalam Buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Bergabunglah bersama kami dalam online cool bersama pada hari Jumat tanggal 23 April pukul 7 malam sampai dengan pukul 9 malam, dan pada hari Sabtu tanggal 24 April pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Mari bergabung dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Menjadi berani dan kuat di tengah masalah yang terjadi adalah sesuatu yang tidak mudah. Sehingga kita terkadang perlu diingatkan kembali melalui pengalaman perjalanan seorang anak muda dalam melawan penyakit brain cancer atau kanker otak yang pernah dilaluinya. Mari bergabung di Share and Talk Cancer Ministry live streaming via YouTube channel GBPRJ CK7 pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 10:30 siang bersama Joshua Hakim, seorang brain cancer survivor, dan kedua orang tuanya. Kami yakin dan percaya Share and Talk tersebut akan memberkati serta menguatkan kita semua. Istilah ghosting mulai ngetren belakangan ini, namun sebenarnya dalam kehidupan kita, ghosting sudah sering terjadi tanpa kita sadari. Orang yang biasa kita andalkan tiba-tiba tidak lagi menjanjikan. Pengharapan yang dulu bersinar tiba-tiba redup padam. Inilah kenyataan hidup yang sering bikin kita kecewa dan putus asa. Sebagai wanita-wanita Kristus, bagaimana cara kita mengatasi ghosting? Apa kebenarannya? Jangan lewatkan ibadah WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBPRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 3 sore yang akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja dengan tema Ghosting. Temukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link user ID serta password, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Belum juga selesai dengan pandemi COVID-19, Indonesia kembali mengalami bencana alam. Bencana alam yang melanda sebagian wilayah NTT telah menyebabkan banyak penduduk yang meninggal dunia, cedera, dan hilang. Bencana alam yang terjadi akibat banjir bandang dan angin kencang tersebut menyebabkan kerusakan pemukiman dan memaksa ribuan orang mengungsi di wilayah NTT. Beberapa kabupaten yang mengalami bencana tersebut adalah Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ende, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Saburai-Jua, dan Kota Kupang. Mari Bapak Ibu, waktunya kita untuk menabur membantu meringankan para korban. Ulurkan tangan Bapak Ibu sekalian. Bantuan dapat ditransfer ke rekening yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian.
Sekian pengumuman untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Sesuai dengan firman Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan di bangsa ini. Kiranya berjalan dengan tertib dan lancar. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya mereka mendapatkan vaksin yang terbaik dan perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia dan anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah serta membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan sulung, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan sudah memberikan kelegaan. Dan yang membutuhkan jawaban, Tuhan yang memberikan jawaban. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, bencana alam, dan krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pemulihan demi pemulihan terjadi. Mujizat Tuhan masih ada. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat melalui hambanya Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan melindungi Anda yang mau bayar harga dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all.